Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinta Delia, jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Bandung. Di sini saya akan menjelaskan soal yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Bu Yuniati, mata kuliah Pengantar Akuntansi 2. Metode penyisihan piutang tak tertagih. Pengertian piutang tak tertagih adalah kerugian piutang bagi perusahaan akibat sejumlah piutang yang tidak dilunasi oleh pihak debitur. Bagaimana cara penghapusan piutang tersebut? Jawabannya adalah dengan pengendalian piutang. Untuk itu, manajemen perusahaan biasanya akan membuat langkah antisipasi, salah satunya dengan membentuk cadangan kerugian piutang atau penyisihan piutang tak tertagih. Contoh soalnya yaitu perusahaan menggunakan metode penyisihan dalam mencatat besarnya piutang tak tertagih. Pada tanggal 31 Maret 2009, neraca PT Prisma menunjukkan saldo bersih piutang usaha sebesar 88 juta, di mana di dalamnya sudah memperhitungkan penyisihan piutang tak tertagih sebesar 27 juta. Transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan April 2009 terkait dengan saldo piutang usaha adalah sebagai berikut. Yang pertama, telah terjadi penjualan sebesar Rp646.200.000, di mana 30%-nya merupakan penjualan tunai, sedangkan sisanya dilakukan secara kredit. Yang kedua, terdapat penagihan piutang usaha sebesar Rp291 juta. Yang ketiga, piutang usaha sebesar Rp30.340.000 tidak dapat ditagih dan disetujui oleh pejabat perusahaan yang berwenang untuk dihapuskan. Diminta 1. Buatlah ayat jurnal untuk mencatat transaksi-transaksi yang telah terjadi selama bulan April 2009 di atas. Yang kedua, buatlah ayat jurnal penyesuaian pada tanggal 30 April 2009 apabila besarnya estimasi atas beban piutang tak tertagih ditetapkan sebesar 2% dari total penjualan kredit. Yang pertama, jurnal umum. Jurnal umum memiliki pengertian sebagai jurnal yang dipergunakan untuk tempat melakukan pencatatan bagi segala jenis bukti transaksi keuangan yang muncul akibat terjadinya berbagai transaksi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Nah, yang pertama, telah terjadi penjualan sebesar Rp646.200.000, di mana 30%-nya merupakan penjualan tunai, sedangkan sisanya dilakukan secara kredit. Jadi, penjualan masuk ke kredit sebesar Rp646.200.000. Nah, 30% dari penjualan itu sebesar Rp193.860.000 masuknya ke kas karena 30%-nya itu secara tunai dan sisanya secara kredit masuk ke dalam piutang usaha Rp452.340.000 dalam debit. Jadi jurnalnya kas di debit sebesar Rp193.860.000 dan piutang usaha sebesar Rp452.340.000 dan kreditnya penjualan sebesar Rp646.200.000. Yang kedua, terdapat penagihan piutang usaha sebesar Rp291 juta. Jurnalnya jadi kas di debit dan piutang usaha di kredit sebesar Rp291 juta. Yang ketiga, piutang usaha sebesar Rp30.340.000 tidak dapat ditagih dan disetujui pejabat perusahaan yang berwenang untuk dihapuskan. Jadi jurnalnya beban piutang tak tertagih pada debit dan piutang usaha di kredit sebesar Rp30.340.000. Yang kedua,
Buatlah ayat jurnal penyesuaian pada tanggal 30 April 2009 apabila besarnya estimasi atas beban piutang tak tertagih ditetapkan 2% dari total penjualan kredit. Nah, total penjualan kredit berarti dikali 2%. Nah, total penjualan kreditnya tuh 452.340.000 rupiah. Nah, dikaliin 2%. Jadi totalnya tuh 9.046.000 rupiah. Jadi di jurnal penyesuaiannya itu nama akunnya beban piutang tak tertagih di debit dan cadangan piutang tak tertagih di kredit sebesar 9.046.000 rupiah. Sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dalam penyampaian dan penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.